Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga saja tetap sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di vlog saya kali ini merupakan vlog pembelajaran yang saya buat untuk siswa-siswa saya terkait arahan dari pemerintah pusat, khususnya Kemendikbud, untuk melakukan proses belajar mengajar dari rumah dalam rangka mencegah atau memutus rantai penularan COVID-19. Baiklah, materi yang akan saya bahas kali ini adalah materi untuk siswa kelas 11 IPA, yaitu sistem koloid. Untuk sistem koloid itu sendiri, mungkin kalian bingung, tetapi sebenarnya kita sudah sering dan setiap saat berinteraksi dengan koloid itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti awan, kabut, susu, cat, minyak wangi semprot, busa, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kita harus belajar sistem koloid itu sendiri? Nah, jadi sistem koloid itu memiliki peranan penting dalam kehidupan kita sehari-hari, salah satunya dalam dunia industri, antara lain industri obat-obatan, kosmetik, cat, bahan makanan, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat itu, kita butuh mencampurkan beberapa zat, dan biasanya campuran tersebut tidak akan menghasilkan sesuatu yang homogen. Kalian tentu masih ingat pelajaran di kelas 10 tentang campuran, di mana campuran terbagi atas dua, yaitu homogen dan heterogen. Oke, campuran itu merupakan materi dasar yang harus kita kuasai sebelum kita masuk ke koloid. Jadi campuran sendiri terbagi atas dua sifat, yaitu yang homogen dan campuran yang heterogen. Adapun campuran homogen adalah campuran yang memiliki sifat yang sama pada setiap bagian campuran tersebut. Jadi tidak bisa dipisahkan antara zat pelarut dan zat terlarutnya, atau bagian-bagian dari komponen zat yang tercampur gitu. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang memiliki sifat tidak sama dalam setiap bagian campurannya. Jadi ada beberapa zat yang dicampur. Nah, contohnya di sini seperti minyak dan air, kemudian pasir dan semen gitu guys. Nah, tadi kita sudah bahas tentang campuran, sekarang kita masuk pada sistem koloid. Sistem koloid tidak bisa jauh dari sistem dispersi koloid. Nah, ini memegang peranan yang sangat penting di dalam koloid itu sendiri. Apa itu sistem dispersi koloid? Adalah sistem yang terdiri atas medium pendispersi atau zat pelarut gitu, kemudian fase terdispersi atau biasa kita kenal dengan zat yang terlarut. Berdasarkan ukuran partikel hasil pendispersi dapat digolongkan dalam tiga sistem dispersi, yaitu larutan, koloid, dan suspensi gitu. Nah, di sini saya sudah buat tabel persamaan dan perbedaan dari larutan, koloid, dan suspensi. Di sini saya buat sifat sistemnya yang terdiri atas bentuk campuran, bentuk dispersi, ukuran partikel, pengamatan fase dispersi, dan cara pemisahannya. Kemudian untuk sistem dispersinya juga ada larutan, koloid, dan suspensi. Nah, mari kita lihat sifat sistemnya satu persatu. Yang pertama, bentuk campuran. Untuk larutan sendiri itu ya, dia sifatnya homogen, koloid juga homogen, dan suspensi dia heterogen. Itu. Nah, bentuk dispersi. Untuk bentuk dispersi, larutan bentuknya dispersi molekular, artinya tidak bisa dibedakan antara zat pendispersi dan yang terdispersi gitu. Untuk koloid dispersinya padatan, suspensi dispersinya juga padatan. Nah, sekarang kita masuk ke ukuran partikel. Untuk ukuran partikel larutan kurang dari 10⁻⁷ cm, jadi sangat kecil ya guys gitu. Untuk koloid berkisar pada 10⁻⁷ sampai 10⁻⁴ cm, jadi sudah agak besar dari larutan gitu.
Nah, suspensi lebih dari 10 pangkat min 4 cm, jadi agak besar jadi partikelnya agak besar dibandingkan larutan dan koloid gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengamatan fasa dispersi. Nah, di sini untuk larutan dia tidak dapat diamati karena tidak dapat dibedakan yang mana sistem pendispersi dan fasa terdispersi. Untuk koloid dia makroskop atau pakai mikroskop ultra, dan untuk suspensi mikroskop biasa bisa karena ukurannya yang agak besar tadi. Kemudian cara pemisahan untuk larutan sendiri dia tidak dapat disaring karena ukurannya kecil tuh. Kemudian untuk koloid kita bisa menyaring pakai kertas saring ultra, dan suspensi dia dapat disaring dengan kertas biasa. Oke guys, tadi kita sudah bahas tentang ukuran partikel dari hasil pendispersi. Nah, sekarang setelah terjadi campuran antara medium pendispersi atau zat pelarut dan fase terdispersi, itu akan menghasilkan 8 tipe sistem dispersi koloid, yaitu bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Yang pertama, saya buat medium pendispersinya itu ada gas, cair, dan padat. Kemudian fase terdispersi juga ada gas, cair, dan padat. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu. Untuk medium pendispersi gas gitu. Nah, di situ dan fase terdispersinya juga gas gitu. Untuk sistem ini sendiri, dua gas yang apabila dicampur maka akan membentuk larutan sejati karena semua gas bercampur dengan sempurna. Jadi hampir dikatakan tidak ada sama sekali tipe dari sistem ini. Tuh. Oke, selanjutnya kita masih medium pendispersinya gas, tapi fase terdispersinya cair. Oke. Tipenya adalah aerosol cair. Nah, ini contohnya awan dan kabut. Kalau kalian sering bangun pagi melihat ada awan atau kabut gitu ya. Nah, itu contoh dari gas dan cair. Untuk dispersinya sekarang gas dan padatan. Nah, untuk gas dan padatan sendiri maka akan menghasilkan aerosol padat. Nah, ini bisa kita temukan contohnya seperti debu yang ada di sekitar kita. Kalau terkena wajah bisa menjadikan wajah kita jadi ya gitu deh. Oke, selanjutnya medium pendispersinya cair. Kemudian fase terdispersinya gas. Nah, ini akan menghasilkan buih. Tentu kalian sering melihat saat kalian mencuci atau berhubungan dengan soda, kalian bisa akan lihat buih sabun dan buih soda gitu ya. Nah, untuk cair dan cair itu akan menghasilkan emulsi. Contoh emulsi dalam kehidupan kita sehari-hari itu susu dan krim rambut. Susu sering kita konsumsi, dan krim rambut itu bukan untuk di mulut tapi untuk di rambut ya guys, itu itu ya. Nah, selanjutnya untuk cair dan padat gitu ya. Untuk cair dan padat menghasilkan sol. Ini contohnya tinta dan koloid emas gitu. Selanjutnya pendispersinya padat itu sebagai medium pendispersinya. Nah, akan didispersi dengan gas. Nah, hasilnya adalah buih padat, contohnya gabus dan batu apung. Gabusnya bukan gabus ikan gabus ya guys, tapi ya gabus guys, itu gabus. Itulah pokoknya. Nah, sekarang untuk pendispersi padat dan fase terdispersinya cair gitu ya, akan menghasilkan emulsi padat atau biasa kita kenal dengan gel, contohnya mentega dan keju. Nah, ini akan sering kita dapat di dapur guys, itu ya, apalagi yang hobi masak gitu.
bantuin orang tua lah kayak gitu ya. Nah, sekarang kita ke bagian terakhir, yaitu medium pendispersinya masih padat itu ya. Kemudian fase terdispersinya padat menghasilkan sol padat, contohnya paduan logam. Nah, contohnya ini kayak pencampuran antara besi dan tembaga atau emas dengan perak dan lain sebagainya supaya didapatkan paduan logam yang kuat dan Nah guys, ini adalah tugas yang akan saya berikan ke kalian. Nanti detailnya saya akan share ke Google Class yang telah kita buat. Kalian silakan kerja. Jika ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan, silakan hubungi saya via WhatsApp atau Messenger gitu ya guys. Atau kalian bisa cari sumber lain di aplikasi lain. Oke guys, untuk vlog kali ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Kita akan membahas tentang sifat dari koloid, yaitu efek tidal dan gerak Brown. Selamat mengerjakan tugasnya. Tetap tinggal di rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap belajar ya guys. Jangan kita sedih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.